Topik kita pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara penyusunan peraturan tata tertib Badan Permusatan Desa atau BPD. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, maka untuk itu simak terus penjelasan berikut ini. Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laiyat di channel Belajar Hukum Official. Nah, semoga para sahabat dimanapun berada tetap sehat selalu dan dimudahkan segala urusan, aktivitas, dan juga rezekinya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian, perlu saya jelaskan bahwa tata tertib Badan Permusatan Desa adalah sebagai aturan khusus bagi lembaga maupun bagi anggota Badan Permusatan Desa di luar yang telah diatur atau yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa, peraturan pemerintah, Permendagri, maupun yang telah diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Jadi artinya tata tertib BPD ini adalah sesuai kesepakatan yang dibahas dalam musyawarah BPD sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 64 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusatan Desa. Nah, di situ dikatakan bahwa BPD menyusun peraturan tata tertib BPD yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. Nah, kemudian dalam pembahasan peraturan tata tertib BPD tersebut paling sedikit memuat yaitu yang pertama tentang keanggotaan dan kelembagaan BPD, yang kedua tentang fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD, yang ketiga tentang waktu musyawarah BPD seperti misalnya pelaksanaan jam musyawarah, tempat musyawarah, jenis musyawarah, dan daftar hadir anggota BPD. Kemudian yang keempat, tentang pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD. Misalnya yang pertama, penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap. Yang kedua, penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir. Yang ketiga, penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir. Dan yang keempat, penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu. Nah, kemudian yang kelima, tentang tata cara musyawarah BPD. Misalnya yang pertama, tata cara pembahasan rancangan peraturan desa. Yang kedua, tata cara konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa. Yang ketiga, tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa. Dan yang keempat, tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat desa. Nah, kemudian yang keenam, tentang tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD. Misalnya yang pertama, pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Yang kedua, penyampaian jawaban atau pendapat kepala desa atas pandangan BPD. Yang ketiga, pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa. Dan yang keempat,
tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati atau Wali Kota. Nah, kemudian yang ketujuh, tentang pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD. Misalnya yang pertama, penyusunan notulen BPD. Yang kedua, penyusunan berita acara. Yang ketiga, format berita acara. Yang keempat, penandatanganan berita acara. Dan yang kelima, penyampaian berita acara. Jadi kurang lebih seperti itu dia teman-teman, metode dalam penyusunan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sobat sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.